Shalom, selamat tahun baru 2026. Mari gali lebih dalam apa yang akan kita kerjakan bersama di 2026 ini. Jujur, setiap pergantian tahun, semua orang pasti punya resolusi. Semua orang pasti punya wishlist, semua orang pasti punya kepengenannya. Dan seringkali apa yang orang inginkan, termasuk kita juga, biasanya hal-hal yang berbau materi. Betul nggak? Berapa banyak kita berkata, aduh semoga tahun depan lebih gampang hidup saya, duit tambah banyak rezeki, ya. Kita cat rumah, kita warnai merah, kita pakai baju merah, betul ya? Supaya apa? Lebih mudah hidupnya. Dan tanpa disadari kita hanya berkonsentrasi sama hal-hal yang material, sama hal-hal yang finansial. Padahal saudara, hidup itu membutuhkan lebih banyak dari sekedar keuangan dan yang materi. Kita belajar lebih dalam ya hari ini, apa sih yang Tuhan mau untuk kita bangun di 2026. Saya berdoa ini kita alami. Yohanes pasal yang pertama, saya akan bacakan buat Anda dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik, pada mulanya adalah firman. Lihat, Yohanes memulai kitabnya dengan tulisan seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Awal dari segala sesuatunya adalah firman. Sebelum dunia materi ini ada, firman sudah ada. Sebelum hal-hal yang materi ini berwujud, firman sudah ada. Pada mulanya adalah firman. Keren nggak kalau hidup kita itu di tahun 2026 ini diawali dengan firman? Ya. Mari berharap akan yang rohani yuk. Ya. Jangan sekedar yang duniawi dan materi, saudara. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Saya paling suka ayat yang keempat dan yang kelima ini. Dalam Dia ada hidup. Dalam firman itu ada kehidupan. Setuju gak? Benda-benda materi tidak pernah bisa menghasilkan kehidupan. Betul ya? Ada banyak hal di dunia ini yang dibutuhkan untuk hidup dengan baik, saudara, dari sekedar yang materi. Nah, apa sih yang mau kita nantikan di 2026 ini? Jangan nantikan sekedar yang materi, tapi nantikan yang rohani lewat firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, terserah Anda mau artikan apa tentang kata terang, tapi buat saya terang itu gini. Terang itu memberikan arah. Terang itu membuat saya mengenali saya sedang ada di mana dan kemana saya ingin melangkah. Terang itu membuat saya ngerti apa dan siapa yang ada di sekeliling saya. Ada banyak hal yang firman Tuhan bisa kerjakan, saudara, jauh lebih daripada sekedar yang materi. Mau nggak di tahun yang baru ini, mumpung baru mulai 4 hari, kita nantikan yang rohani. Jangan sekedar berharap sama yang duniawi dan materi. Berhenti membuat resolusi sekedar supaya hidup Anda lebih mudah. Tapi mari minta yang dari Tuhan. Yang duniawi itu kuat. Itu bisa berdampak dalam hidup kita. Itu bisa memberikan arti dalam hidup kita. Tapi itu terbatas. Tapi kalau yang rohani, yang firman, yang dari Tuhan turun, itu akan ajaib. Dan yang duniawi pasti kalah dengan yang rohani. Yang terakhir, saya akan bacakan di ayat yang kelima. Kita belajar ya, lanjut. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak akan bisa menguasainya. Lihat, kalau firman yang nanti akan terwujud dalam bentuk kehidupan dan terang ada dalam hidup Anda, kegelapan pasti kalah. Yang materi gak bisa mengalahkan kegelapan. Tapi yang firman bisa mengalahkan kegelapan. Dan hidupmu tidak akan dikuasai kegelapan. Tahun ini kalau firman Tuhan kuat dalam hidupmu, Anda akan mengerti ke arah mana Sang Pencipta Tuhan kita ingin membawa Anda. Saudara akan mengerti keputusan apa yang terbaik yang harus Anda buat. Yang materi tidak bisa membuat keputusan bagi Anda. Tapi yang dari Tuhan pasti bisa. Tahun ini saudara, mumpung baru dimulai, ya, mari kita baca Alkitab kita. Mari kita tenggelamkan hidup kita dalam firman Tuhan. Ini tahun firman Tuhan.
Ini tahun di mana above and beyond, di mana semua anak-anak Tuhan akan terbang lebih tinggi. Dan caranya bukan lewat yang materi. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada hidup kita. Ayo konsentrasi lebih lagi kepada hal yang rohani. Nanti Anda akan lihat above and beyond. Pasti terjadi dalam hidupmu. Anda akan diangkat, dimuliakan Tuhan. Kenapa? Karena firman Allah itu kuat dalam hidup kita. Amin. Baca Alkitab Anda. Pada mulanya adalah firman. Amin.